Tegangan yang dikeluarkan dari spool ini berkisar antara 0,9 volt ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di pembahasan kita kali ini ataupun di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pengisian pada motor CBR 150R ya teman-teman. Ini yang tipe lama ya, yang 2019 ke bawah. Oke, kita langsung saja ke videonya ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Mr. Wiring, buruan subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk sistem pengisian di sepeda motor itu berawal dari sebuah spool ya, berawal dari sebuah spool. Jadi di sini di motor CBR 150R ini itu ada sebuah spool ya, di bagian sini itu memiliki dua buah kabel ya. Kita lihat saja ya, karena ini sudah saya buka baknya ya. Kita buka, magnetnya sudah saya buka juga, karena motor ini permasalahannya itu bunyinya itu kasar. Nanti kita bikin videonya tentang bunyi kasar pada motor CBR 150R ini. Oke, kita kenalan dengan spoolnya. Ini komponen pertama di sepeda motor dari sistem pengisiannya. Jadi pada sistem pengisian itu ada sebuah spool, ada spool ataupun ini adalah pembangkit listrik pertama ya teman-teman. Jadi ini spool. Pada spool CB150R ini itu mempunyai dua kabel ya, mempunyai dua kabel yang ada di soket sini. Ini ya teman-teman. Kabelnya itu berwarna kuning, kuning kedua-duanya. Dan untuk kabel yang ini adalah kabel pulser ya. Yang biru leres kuning ini adalah pulser positifnya, dan warna putih ini adalah pulser negatifnya. Itu bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ini pulsernya. Dan kabel yang dua tadi itu dari keluaran spool ini. Jadi keluaran dari spool motor CBR 150R ini itu juga mengeluarkan arus AC ya, bukan DC. Jadi untuk arus DC itu setelah keluaran dari kiprok. Paham ya teman-teman? Jadi harus teman-teman pahami. Jadi di spool motor CBR 150R ini itu ada 12 gulungan ya, 12 gulungan kawat email yang akan mengeluarkan dua buah kabel ya, yang akan mengeluarkan dua kabel kuning ini. Jadi arus yang dikeluarkan oleh spool ini itu berarus AC ya. Jadi untuk kedua kabel ini, kedua kabel kuning ini itu mengeluarkan arus AC sekitar 0,9 volt ya, yang akan masuk ke kiprok. Maaf ya teman-teman kalau suaranya kurang jelas karena di luar itu hujan ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan. Ini sudah paham ya teman-teman. Untuk di spool ini ada 12 gulungan kawat email ya, dan mengeluarkan dua buah kabel kuning ya, dua buah kabel kuning. Kedua kabel kuning ini itu akan masuk langsung ke kiprok yang ada di atas ya. Nanti kita lihat kiproknya. Oke, langsung saja kita lihat kiproknya. Jadi kita lanjut ya teman-teman, dan abaikan suara hujan yang ada di luar ya, karena di sini sedang musim hujan. Dan kiprok yang saya sebutkan tadi itu berada di sini ya, untuk motor CBR 150R ini. Jadi untuk kiprok ini kita akan buka bautnya ya, untuk melihat bagian mana kabel dua kuning tadi yang masuk ke kiprok ini, agar teman-teman paham jalurnya itu kemana dan fungsinya itu buat apa. Oke, kita buka dulu kiproknya ya. Kita buka menggunakan kunci T10 ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Mr. Wiring, sekali lagi jangan lupa di like videonya dan di subscribe ya. Apabila channel ini bermanfaat, bisa teman-teman share ke teman-teman yang lain. Oke, kita buka untuk soketnya ya. Ini soket kiproknya ada di sini. Dan ini adalah kiproknya, kiprok dari motor CBR 150R ini. Untuk tipe motor CBR 150R ini itu rawan sekali
kiproknya itu bermasalah ataupun hangus ya, dikarenakan spool yang tadi itu tidak arusnya itu tidak stabil. Jadi spoolnya ikut terbakar dan juga kiproknya itu juga hangus di bagian soketnya ini. Ini motor ini sudah menandakan sedikit terjadinya terbakar di bagian soket kiproknya ya, tapi belum terlalu parah. Dan ini adalah kiproknya. Di kiprok ini itu ada 4 buah kabel ataupun 4 buah pin, yang mana keempat pin ini berfungsi untuk sistem pengisiannya. Kita langsung saja kita lihat di bagian soketnya ya. Oke, ini bagian kiprok tadi ya, bagian kiprok ada 4 buah kabel. Yang kabel kuning tadi itu masuk di bagian belakang dari soket kiprok ini. Ini contohnya ya teman-teman. Ini bagian depan kiprok dan ini bagian belakang. Jadi untuk kabel yang bagian kuning tadi, kuning 2 yang ada di bagian spool tadi, itu masuk ke bagian belakang ini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, ada sedikit gosong di kabel kuning ini. Itu menandakan si spool motor ini itu mulai bermasalah dan mengakibatkan soket dari kiprok ini sedikit terbakar. Jadi kabel kuning yang ada 2 tadi itu masuk ke sini. Itu dibolak-balik itu sama ya teman-teman. Walaupun teman-teman bolak-balikkan di sini kuningnya itu juga sama, karena tujuan dan jalur itu juga sama. Jadi setelah masuknya arus AC melalui spool ke kiprok ini, si kiprok ini akan merubah arus AC tadi menjadi arus DC untuk mengisi baterai yang ada di sepeda motor ini. Jadi setelah kiprok ini merubah arus AC menjadi DC, kemudian dikeluarkan melalui kabel warna merah leres putih ini yang akan masuk ke bagian sekring dulu ya. Jadi setelah keluar dari kiprok itu tidak semerta langsung masuk ke aki ya teman-teman, melainkan masuk dulu ke bagian sekring. Paham ya? Ke bagian sekring. Setelah masuk ke sekring, barulah dikeluarkan oleh sekring yang akan masuk ke bagian aki ataupun baterainya. Jadi ini untuk kabel merah leres putih ini, itu arus positif dari kiprok ini untuk mengisi baterai. Dan untuk kabel yang satu ini, itu teman-teman semua sudah paham ya, untuk kabel hijau di motor Honda itu adalah kabel minnya ataupun kabel negatifnya. Jadi begitulah cara kerja dari sistem pengisian pada motor CBR 150R ini. Jadi ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Ini bagian sekring, Jadi untuk kabel merah leres putih tadi itu masuk dulu ke bagian sekring 20 ampere ini. Barulah setelah masuk ke bagian sini itu akan langsung dialirkan ke bagian baterai melalui kabel yang merah ini. Kita balik ya. Ini teman-teman, ini kabel merah leres putih tadi. Merah leres putih masuk di sini dan akan langsung masuk dialirkan melalui sekring ke bagian kabel merah ini. Ini kabel merah yang akan masuk ke bagian baterai ini kabelnya juga merah ya. Jadi begitulah cara kerja dari sistem pengisian pada sepeda motor CBR 150R ini. Oke, buat teman-teman yang masih ragu ataupun belum paham, bisa diulang videonya satu kali lagi tentang jalur-jalur dari sistem pengisian sepeda motor CBR 150R. Oke. Jadi ini adalah spool dari sepeda motor CBR tadi ya. Dan bagian yang sedikit terbakar kata saya tadi itu bagian spool ini. Ini kelihatan ya teman-teman. Ini sudah agak gosong ya bagian spool ini. Dan ini juga ya. Ini tanda-tanda spool ini tidak akan lama umurnya ya. Dan akan mengakibatkan baterai itu tidak mengisi karena spool ini tidak mengantarkan arusnya dengan stabil. Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham mengenai sistem pengisian dari sepeda motor CBR 150R ini. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Dan buat para pemula, harap dipahami ya
Untuk keluaran dari spool ini adalah arusnya itu AC, bukan DC. Jadi apabila teman-teman pegang tuh kabel ini ya, pegang kabel ini, setelah itu teman-teman engkol motornya ataupun dihidupkan motornya, ini akan menyentrum ke bagian tubuh teman-teman ya. Beda dengan arus yang ada di baterai, itu arusnya DC, itu tidak bakal menyentrum bagian badan kita ya, karena arusnya itu searah, bukan bolak-balik. Ini arusnya AC, itu bolak-balik. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.